betul-betul merasuk di hati kita, yaitu surat 33 pesan cinta yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah, bersolawatlah kepadanya dan berkirimlah salam. Kita setiap hari paling tidak 9 kali itu harus setidak-tidaknya 5 kali, karena yang wajib itu tahiyat akhir, untuk selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bapak para nabi, Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ibrahim itu artinya bapak yang rohim. Beda Rahman dan Rahim. Kalau Rahim itu kasih sayangnya tembus sampai ke langit. Kalau Rahman itu sifatnya semua orang yang di dunia berhak mendapat rahmannya Allah. Tapi kalau Rahim hanya orang-orang yang di dalam ujian kehidupan yang akan lulus. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Bersolawat, salam itu terhubung khusus dengan Nabi, menetapkan hamba-hamba yang terpilih sebagai penerima naba. Naba itu adalah firman Allah, wahyu. Penerima naba, penerima wahyu namanya Nabi. Allah dan para malaikat sungguh-sungguh sembodo menjadikan pilihannya itu menjadi Nabi yang diberi bekal, diberi perlindungan dan sebagainya. Hei orang-orang yang beriman, yang percaya akan petunjuk Allah ini, maka bersolawatlah kepada Nabi, kepadanya, dan berkirimlah salam. Para sahabat punya kewajiban untuk bersolawat kepada Nabi, menanyakan kepada Nabi Muhammad, bagaimana kami harus bersolawat. Jawaban awal Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di dalam Quran jangan panggil Nabi Muhammad seperti memanggil teman. Maka para ulama menambahkan Sayyidina Muhammad. Ini dasarnya ayat Quran yang kita ini memang harus memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan manusia-manusia biasa. Jangan sampai Nabi Agung Muhammad kita panggil dengan teman, sama dengan teman kita namanya Muhammad. Tapi ada Sayyidina Muhammad, Habibullah Muhammad. Tetapi setelah Mi'raj, Rasulullah menegaskan bahwa tidak hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai pimpinan para nabi, tetapi juga bersolawat kepada Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Dua nabi ini dua-duanya betul-betul mendapat status kekasih Allah. Nabi Ibrahim mendapat sebutan Khalilullah, yaitu orang yang dicintai. Kalau Rasulullah mendapat status Habibullah, juga yang dicintai, yang disayangi. Bedanya di mana? Kalau Khalilullah, Nabi Ibrahim mendapat stempel Khalilullah itu setelah lulus ujian. Rasulullah Ibrahim alaihissalam ini lulus dengan perintah beberapa kalimat yang harus ditunaikan, dan Ibrahim lulus dengan ujian itu.
Dua-duanya kekasih Allah, maka dua-duanya pantas menjadi contoh. Bersolawat kepada Nabi, terhubung dengan Nabi, menjadikan Nabi, khususnya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, menjadi contoh utama untuk jalan hidup kita. Nabi Ibrahim mendapat sebutan Bapak Tauhid, yaitu Nabi yang mendasari hal-hal yang merupakan langkah-langkah jiwa menuju Allah. Dan bulan Dzulhijjah kita mempelajari banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim, sehingga kita nanti mantap untuk mengikuti, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad, dan tentunya memerintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad, bahwa ikutilah milata Ibrahim, agama Ibrahim, agama Islam yang dijalankan oleh Ibrahim, yaitu agama Tauhid, agama yang lurus, yang hanif. Dan Ibrahim ini, kata Allah, benar-benar tidak musyrik. Tidak ada sedikit pun mendua. Hanya ada Allah di dalam kalbu. Ini yang akan kita belajar. Pertama, apa ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim, Bapak Ibrahim ini terkenal sangat dermawan. Bahkan di dalam ayat Nabi Ibrahim ini tidak merasa bisa makan kalau sendirian, mesti cari orang yang diajak makan. Bahkan digambarkan di dalam Quran, dua malaikat yang belum pernah dikenal sama Ibrahim datang di tempat Ibrahim, maka disediakan panggang sapi muda. Tidak kenal, tamu ini siapa tidak kenal. Tapi begitu dimuliakan dengan diberi panggang sapi, anak sapi, walaupun tidak disentuh karena malaikat, karena mengabarkan bahwa Sarah akan mengandung dan melahirkan putra Ibrahim, dan kedua, Allah akan betul-betul menghukum umat Nabi Lut. Tetapi di sini benang merahnya dermawan. Begitu senangnya, bahagia karena melihat orang bahagia. Bahagia karena ada senyuman kebahagiaan saudara. Ini benar. Begitu dermawannya, orang minta apapun, termasuk minta ternaknya pun dikasih sama Ibrahim. Tetapi itu masih diuji oleh Allah. Allah minta cintanya Ibrahim kepada istri yang melahirkan putra yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, namanya Ismail. Hajar sang istri tercinta, Ibrahim putra yang ditunggu berpuluh tahun dan masih bayi, disuruh tinggal di satu tempat dengan bekal yang sangat sedikit, di mana tempat itu tidak pernah dilewati orang, tidak ada tanaman. Maka kalau kita berpikir, maka tinggal nunggu waktu, berapa waktu, wassalam. Percaya pikiran atau percaya Allah. Maka pada waktu itu Hajar pun betul-betul galau, karena begitu teganya suami, bapak dari anaknya meninggalkan dirinya dan putranya. Tapi Hajar bukan sembarang wanita. Itu dengan keimanan yang luar biasa bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, suami, apakah engkau meninggalkan aku karena perintah Allah?
Ibrahim yang nggak mau menatap sebelumnya mau pergi karena dia tidak tega. Maka begitu ditanya itu, Ibrahim mengatakan, benar, ini perintah Allah. Dan Hajar langsung jalankan perintah Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak akan mengecewakan hambanya. Maka Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya sekitar 14 tahun. Coba. Hajar ditinggal tidak lama, bekalnya habis. Air susunya tidak keluar, air bawaannya habis. Ismail menangis kehausan. Maka Hajar berpikir kalau tidak dapat air, tidak lama lagi putranya akan meninggal. Maka dia berlari karena di sana nampak fata morgana air. Dia lari kembali. Sofa, Marwah, dia berulang-ulang. 7 artinya bukan berarti 6 plus 1. 7 bisa berulang-ulang. Dan inilah ayat-ayat Allah. Dan ternyata usaha Hajar ini dijawab oleh Allah dengan bukan di jalan tempat Hajar dia dapatkan, tetapi di kaki putranya Ismail muncul air, yaitu air Zam-Zam yang tidak ada habis-habisnya, beratus tahun, beribu tahun hingga sekarang. Yang kedua ujiannya adalah setelah meninggalkan, dia datang lagi menemui istri dan putranya setelah ditinggal 14 tahun. Umur 14-15 tahun adalah anak yang lagi cakep-cakepnya, menolong bapaknya membangun dasar-dasar Baitullah. Ternyata Allah menguji, minta anak tersebut yang pasti amat sangat dicintai, melebihi apapun yang dimiliki oleh Ibrahim. Ibrahim merenung memastikan bahwa ini wahyu atau bisikan Jibril, karena dari mimpi, bukan datangnya malaikat untuk memberitahu. Setelah yakin, dia sampaikan kepada yang harus disembelih, yaitu Ismail. Tidak sekonyong-konyong dia langsung sembelih, tetapi diinformasikan bahwa Ismail pun yakin itu perintah Allah dan mempersilahkan ayah tercinta untuk menyembelih dirinya. Allah menetapkan Ibrahim lulus ujian tersebut, dan Ismail tetap bersama dengan Ibrahim karena diganti dengan domba. Domba itu setiap ayat Quran itu sifatnya amsal, perumpamaan, beras, yaitu kalimat yang mengandung makna lebih luas dari itu. Dan kita mengikuti Ibrahim, apa yang harus disembelih. Karena itu marilah kita betul-betul selami korban. Yang kedua juga selami haji yang merupakan bagian dari perjalanan spiritual Ibrahim alaihissalam. Baik yang sudah haji maupun tidak yang belum, bahwa dua-duanya ini perlu betul-betul kita pahami. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedua, rukun haji itu rukun Islam yang kelima. Ya, rukun itu tidak boleh tawar-tawar. Ya. Haji itu perjalanan kemana? Baitullah. Lalu sama betul. Ke Baitullah.
ada dua penjelasan tentang Baitullah. Penjelasan pertama, Baitullah yang kita merasa jauh, butuh biaya, yaitu yang ada di Mekah. Kita sudah sempat sampaikan, tetapi Allah menjelaskan Baitullah itu qalbun mukmin. Baitullah itu qalbunya orang mukmin. Qalbunya orang yang tidak ada Tuhan selain Allah di dalam qalbu. Qalbunya yang tidak mendua di samping Allah. Dua-duanya ya kita benarkan. Tetapi setiap apapun yang kita lakukan sebagai seorang muslim, maka yang kita lakukan harus islami. Apapun yang kita lakukan islami berarti harus berpilar 5, yaitu rukun Islam. Coba Quran sedaya pasti sudah paham. Allah mengatakan kalau umatmu menanyakan tentang aku dekat. Aku lebih dekat dari urat lehernya. Jadi apa betul Bu? Qalbun mukmin Baitullah, Allah lebih dekat dari. Berarti kalau di urat leher kita, di qalbu kita jauh enggak dibanding Mekah. Dekat mana Bu? Qalbu. Semua orang bisa berusaha untuk mencapai qalbun mukmin dengan selalu tahlil, untuk mengibarkan selalu la ilaha illallah. Ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani yang pertama tauhid, yang kedua zikir la ilaha illallah. Di samping riyadhah, mujahadah, itu ajaran-ajaran yang betul-betul juga menjadi panutan alim ulama yang kita utamakan. Qalbun mukmin Baitullah. Berarti ada Baitullah yang ditafsirkan di Mekah. Dan sebagian kita belum pernah ke sana. Tetapi Allah menjelaskan qalbu Baitullah ada di qalbu, lebih dekat. Tetapi harus suci dari Tuhan lain, dari ketetapan jalan yang di luar jalannya yang diridhoi oleh Allah. Nah, sekarang ke Baitullah dulu kita. Kalau haji di sana pakai apa? Pakaian dua yang tidak berjahit, namanya apa? Ihram, ya. Betul. Jadi sebelum membahas itu, Baitullah yang kita harus melakukan perjalanan haji, itu ternyata ada yang diartikan Baitullah di Mekah. Saudara-saudara kita mulai pulang ini, ya sudah mulai pulang. Ada yang perjalanan menuju kesucian qalbu, yaitu menjadikan diri mukmin sejati yang tidak ada Tuhan selain Allah. Ada, berarti ada Baitullah syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada Baitullah hakikat. Berarti nanti perjalanan Baitullah haji itu ada yang syariat, ada yang hakikat. Ada yang syariat, ada yang sejatinya, kebenaran sejati menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan, saya sempat berenung, mengapa alim-alim ulama dulu mengutamakan bangun pondok daripada berangkat haji. Jadi
Berangkat haji itu biasanya diantar oleh santri-santrinya, dan komunitasnya, pondoknya sudah bisa ditinggal, sudah berjalan dengan tindaknya lama kalau dulu, ya enggak, berbulan-bulan sampai kapal laut, naik onta, ya kan. Wah. Dan apa kata santrinya? Semoga bisa pulang untuk mengajari kami kembali. Itu maknanya juga mengikhlaskan kalau nggak pulang. Artinya apa? Walaupun nggak pulang, amal jariyahnya sudah berjalan. Ternyata itu sesuai dengan nanti di Pesani surat 9 Taubah ayat 19 dan 20. Ternyata ada amalan yang lebih baik daripada haji. Ke Masjidil Haram katanya di sini. Kalau Masjidil Haram ya di Mekah itu. Bahkan tidak hanya haji di situ. Mereka yang memberi minum, yang melayani orang haji bersama dia. Orang haji kaya sambil ngasih pelayanan, ya, makanan dan sebagainya. Kata Allah, ada yang lebih baik dari itu. Yang lebih baik dari itu di ayat 20. Siapa yang lebih baik dari yang ada di Mekah yang melakukan perjalanan haji? Ini peluang bagi kita yang tidak haji tahun ini. Siapa? Di situ tercatat mereka yang beriman, mereka yang berhijrah, mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Kata Allah, itu lebih baik. Akhirnya jelas para ulama, alim ulama lebih mengutamakan tentang yang lebih baik dari haji. Tapi untuk menyempurnakan karena sudah bisa ditinggal, maka beliau tidak ke tanah suci sebagai tamu. Rasulullah pun tidak haji itu dalam rangka pamitan. Rasulullah sekali, dan itu namanya haji wada, haji pamitan. Jadi bagi yang tidak tindak sana, ada peluang panjenengan dapat yang lebih baik dari haji, tapi tidak dapat gelar haji. Gelar haji kan dari manusia, ya kan? Ini penilaian Allah. Inilah yang benar sejati. Kalau gelar dari orang belum tentu. Ya, saya diceritani salah satu guru saya di Demak itu, saudaranya tokoh, bisa kan tidur aja. Iya. Di sini sholat atau tidak tahu gitu. Ya. Tokoh di Kediri. Tapi yang bilang saya guru saya di Salatiga, Piantun Demak. Orang pertama guru agamanya Mabes TNI. Saya belajar siasat pada beliau. Kembali ke sini. Ternyata ada lebih baik. Bahkan kalau kita punya waktu sholat subuh, kita tunggu keluar masjidnya, menunggu waktu suruh. Tetapi saya mulai kecil itu tahunya duha. Itu muncul baru-baru ini. Ya, nanti bisa kalau ada yang tanya boleh. Maka kalau kita punya kesempatan misalnya Ahad agak slow, ya Pak Mansur ya, ojo langsung ning sawah terus, kadang-kadang sekali seminggu atau 2 minggu pisan, nunggu ning musolane sampai duha baru duha kuntur. Kata Rasulullah, insya Allah pahalanya lebih baik dari haji dan umroh, sempurna. Ini saya dulu berpikir, kalau main sepuh baru berangkat ini. Ya, saudara saya di Sambi itu, dia antar kecamatan ibaratnya, jalan kaki ke Ngadiluwe, naik kereta api, Basalam, gitu, karena tidak haji. Ya. Kembali ke sini. Ikhram, jadi ini amsal ini. Ikhram itu banyak maknanya. Jenderal orang kaya
pejabat pakaiannya sama, betul tidak? Yaitu 2 lembar tak berjahit. Khadijah pernah minta pakaian ihram Rasulullah untuk kafan kalau beliau meninggal. Berarti 2 pakaian ihram itu bisa untuk apa? Untuk membungkus mayat. Ini lambang berangkat menemui undangan Allah, yaitu wukuf Arafah. Diam yang selesai dunia itu namanya mati. Pakaian mayat. Tapi bisa dimaknai juga 2 ihram itu bahwa apapun yang ada di dunia ini bukan milik kita. You know what? Karena itu jangan masuk ke kolbu. Kolbu lagi kehilangan sedih berlebih-lebihan. Lek ngetok nih eman-eman gitu. Jadi kalau nyantol di sini gitu. You know what? Eman-eman kok gak cukup. Eman-eman kan gitu kan. Itu kalau nyantol di sini. Kalau seneng bunganya berlebih-lebihan, merasa wah lebih mulia dari tonggone, dari teman ini. Nah, lupa kalau Allah menilai dengan penilaian namanya tak. Inna akramakum indallahi atqakum. Coba pakai ihram, pakai kesadaran bahwa kita tak punya apa-apa, semua miliknya Allah. Maka terima kasih. Tapi kasih itu jaga cilik, jaga gede. Jaga cilik diri kita ini harus juga dirawat. Jaga gede mulai keluarga kecil, keluarga besar, tetangga dan seterusnya. Tawaf ini mengelilingi 7 kali Ka'bah. Ka'bah itu bahasa Arab artinya rumah pertobatan. Rumah pertobatan. Yang dibaca ini sebetulnya tasbih. Ini gambaran di Baitul Ma'mur, di arsy-nya Allah, para malaikat mengelilingi arsy dengan bertasbih kepada Allah. Mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini semua dipersembahkan kepada Allah. Ya. Dipersembahkan kepada Allah. Ini tawaf artinya itu memutar ke arah kebalikan jarum jam. Ini dimaknai berjalan di masa lalu. Tobat itu dosa masa lalu. You know what? Karena masa depan belum tentu hidup. You know what? Ke arah kebalikan jarum jam, mohon tobat. Ngeresiki kotoran-kotoran biar diganti dengan cahaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu. Apapun yang kita persembahkan kepada Allah, yaitu dalam rangka mentauhidkan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah. Ke arah jarum jam ini. Ini juga artinya berjalan. Perjalanan hidup kita sampai wukuf Arafah itu dalam rangka memuji, mensucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Kenapa kita diajari sholat tasbih? Rasulullah itu soal tasbih kalau bisa setiap hari.
Insya Allah saya berusaha setiap hari sholat tahajud. Kayak gak bisa ya seminggu bisa. Gak bisa sebulan bisa. Kata Nabi ini. Gak bisa setahun bisa. Gak bisa seumur hidup ya tahu. Oh, ini bisa. Ini Rasulullah memang abot gitu. 300 kali. Tapi kalau karena cinta, enggak. Ini mengelilingi rumah pertobatan dalam rangka dan ngerasi hidup. Jadi apa? Setelah itu sa'i ini Pak Mansur itu Buddha ngajoni Lombok ini kundur apa Pak? Ya muga-muga dadi rezekine, muga iso nyenengi anak bojo. Ini ngoten lho. Cari air kehidupan. Hajar untuk ajar biar hidup dan Ismail hidup. Ini ngoten. Wah, lari-lari di panasan itu. Ya, sampai mau semaput itu pasti. Nah, panjenengan kita dengan profesi yang beda-beda. Semuanya dalam rangka mencari air kehidupan, tetapi yakin pertolongan Allah. Karena itu tadi tawaf ini bukti kita iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kami mempersembahkan semua aktivitas. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Hajar ini, wes mohon pertolongan ya Allah dan Allah tolong. Walaupun tidak sempat dia berjalan itu, lari-lari kecil. Ini nomornya. Terus nomor mari. Wukuf itulah haji sejatinya. Diam. Tidak ada haji tanpa wukuf. Karena itu walaupun sekarat, maka harus datang di Arafah. Ambulan. Tidak boleh digantikan orang lain. Tidak boleh. Selain wukuf Arafah boleh minta tolong, lempar jumroh boleh. Yang lain boleh. Tetapi wukuf tidak. Termasuk panjenengan saya ini mati gak bisa diwakilkan, gak bisa. Ya betul. Sing mati ini ora gelem. Ya betul. Makini bacaan untuk berkat alhamdulillah. Ya betul. Makini mati gak bisa. Wukuf ini tidak ada wukuf dan sejatinya haji adalah wukuf Arafah. Yang selanjutnya lempar jumroh. Melempar apa itu? Melempar itu bisa jadi maknanya setan yang ada di dalam diri kita. Setiap manusia itu sepasang. Fa inna ma'al usri yusra. Yang tunggal itu cuma Allah. Semua orang ada kebaikan, ada dosa. Kebaikannya ditingkatkan, dosanya mohon ampun. Tawaf mohon ampun, sa'i boleh pahala, mohon ampun boleh pahala. Satu pasang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lempar jumroh itu sifat-sifat negatif nafsu kita. Apa? Kira-kira negatifnya apa? Kikir. Tadi Ibrahim Dermawan, rumongson punyaannya sendiri. Kedua sombong. Apalagi? Saya ini yang kadang-kadang yang kata lebih nyerempet-nyerempet ibu-ibu. Gibah. Ngomong-ngomong biasa api-api, susu akhirnya ngerasani gitu ya. Namanya tidak terkendali gitu. Gitu aja. Ya. Nah, hal-hal itu harus dilempar. Agar apa? Yang negatif di kalbu hilang. Dan itu akan dibantu oleh Allah hal takwa. Karena janji Allah
Siapapun yang bertakwa kepada Allah diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Surat 65 ayat 5. Kira-kira Allah ini menepati janji nopo mboten, Pak? Allah Maha menepati janji. Karena itu berbuat baik itu ya melebur dosa. Setiap perbuatan baik melebur dosa. Semoga dosa-dosa kita jangan sampai musyrik. Walaupun kita mati punya dosa, Allah ampuni sehingga kita bersih. Maka dalam keadaan bersih itu kita mati dalam keadaan husnul khotimah, yaitu Baitullah di dalam diri. Baitullah itu artinya apa? Rumah Allah. Allah nyambung dengan kita. Ini kan cita-cita kita sedaya nih. Jadi lempar jumroh. Ketiga, apa yang dipersembahkan oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail? Kalau di terjemahan kalimatnya Ibrahim dan Ismail mengatakan, ya Allah, terimalah amalan-amalan kami, dasar-dasar Baitullah. Kalau dasar-dasar Baitullah di yang jauh itu, ya fondasi bangunan Baitullah. Ternyata kalimatnya itu qawaidah. Qawaidah itu artinya dasar-dasar keimanan. Jadi bukan wujud, bukan barang. Istilahnya software, bukan hardware, bukan materi, tetapi non materi, yaitu keimanan. Dan Ibrahim dan Ismail alaihissalam mempersembahkan untuk kita ikuti, yaitu memperkuat, meninggikan dasar-dasar keimanan. Karena itu kalau kita mendoakan itu seringkali kan muga-muga meningkat terus iman dan takwanya, kan enggak? Iya. Nah, iman itu rasa. Definisi iman paling baik itu siapa kira-kira? Allah. Karena semua ada. Dan Allah memberi definisi keimanan, panjenengan bisa waos di Al-Baqarah 165. Waladina amanu asadu hubban lillah. Wong iman kuwi amat sangat cinta kepada Allah. Hab hubbalillah. Ini hubungannya dengan Habib dari Habibullah tadi. Cinta kepada Allah. Kira-kira apapun yang kita lakukan sebagai ibadah itu kira-kira karena cinta kepada Allah atau yang lain? Sholatnya karena cinta Allah atau yang lain? Allah. Tahlilannya karena cinta Allah atau yang lain? Kalau cinta ketemu orang yang dicintai dan mempersembahkan sesuatu kepada yang dicintai, kira-kira pengen cepet-cepetan atau berlama-lama? Itu dari pertanyaan nih. Lek sholat karena cinta, kira-kira pengen cepet-cepet dambar apa berlama-lama? Masih ingat waktu muda tuh. Saya dulu dijatai kepada dolan namanya Apel, jam 9 dan pulang. Kok cepet men ya? Gak kerasa gitu kan. Tapi lek wiritan seberapa jam wis wimen. Karena yang satu ada cinta, yang satu tidak. Tahlilan karena nggak cinta, wimen. Itu ada yang non sewu imame maca rada panjang, disawat sandal ya. Ini apa betul? Karena tanpa cinta, cinta itu rasa. Karena itu Allah mengatakan idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar, ada rasa. Di waktu muda dulu ya, calon kita itu misalnya disebut kan deg-deg gitu. Dia enggak Bu. Karena cinta.
anak gitu. Anak kita diomongin tetangga gitu, kita ada nah kok ya bukan gitu. Coba kalau cinta, kalau getaran nikmat atau tidak? Coba di sini ada alhamdulillah, di sini ada wabil hamdi. Coba karena Rabbiyal Adimi wabil hamdi. Di sini ada subhana Rabbiyal a'la wabil hamdi. Coba. Gimana Muhammad? Kami memuji ya Allah. Kira-kira dengan rasa enggak? Ini yang pertanyaan ini. Karena Dzulhijjah ini mengingatkan kita bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti kekasihnya yang namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam urusannya urusan jiwa, laku jiwa. Urusan laku jiwa itu urusan Rasul. Kalau panjenengan belajar nyewu thariqat hakikat, belajar manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya olah jiwa, yaitu betul-betul menyelami syariat ini, merasakan nikmatnya syariat yang diajarkan Rasulullah. Khususnya pas sholat sendiri, ya dinikmati. Karena itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, Allahu akbar 30 menit, 300 kali, tidak lama. Habis salam maghrib belum bisa selesai. Saya berusaha tiap hari. Saya terus terang di sini paling saya senangi kalau sholat malam di sini sendiri, luas. Ini kan miliknya Allah, tak aku kan boleh ya kan. Walaupun sertifikatnya nggak minta ya kan, boleh beberapa menit di sini. Alhamdulillah, nyaman enak, bersendiri dengan Allah. Ya, mulai kita punya rogo, punya jiwa, raga pengetahuan, jiwa rasa. Baitullah haji sejati harus lewat Rasul, harus perjalanan cinta menuju qalbul mukmin. Apapun yang kita lihat, ingat aja tahlil. Tahlil itu bendera. Pasukan dikatakan perang atau kalah atau menang tergantung bendera. Sahabat Nabi dipotong tangannya masih berusaha pegang kokoh, dipotong tangannya masih merangkul. Karena apa? Ini tanda satu pasukan. Bendera kita la ilaha illallah. Karena itu saya zikirnya setiap kali sholat. Ini kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sedangkan Rasul mengatakan 4 kata yang paling dicintai Allah, 4 kata. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kamu sebut dari mana yang pertama, yang mana terserah. Yang paling penting 4 yang paling dicintai oleh Allah, paling disukai Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka tanpa sadar kita berputar banyak kali dan terus menerus. 7 artinya berulang-ulang, bisa ribuan, bisa jutaan. Itu kalau bahasa Arab namanya 7. Tidak harus 6 tambah 1. Karena itu dari Bukhari itu membacanya ruku itu, bacalah subhana rabbiyal azimi wa bil hamdi 5, 7, setidak-tidaknya 3. Itu ditawar nih 7. Tapi Rasulullah pernah ruku ini lamanya sama dengan 4 juz. Kan lama, masa baca 7, 6 tambah 1 4 juz. Pasti banyak sekali. Begitu nikmatnya, nggak mau lepas. Wa bil hamdi, subhana rabbiyal azim wa bil hamdi. Begitu saja.
Insya Allah panjenengan kalau sujudnya benar, ini saraf-saraf ini. Ini saraf-saraf dan dekat-dekatnya hamba dengan Allah saat sujud. Sumber cahaya itu Allah. Dekat-dekatnya sujud. Maka begitu dekat, insya Allah yang putri ini, yang perempuan putri tambah bersinar, yang bapak tambah bercahaya. Yang kedua, insya Allah jauh dari stroke. Karena saraf-saraf yang menggeremper lah bisa pecah ini ya, malah pecah belahan gitu. Ya, itu insya Allah jauh dari pecah. Dan saya merasakan itu pada waktu menikmati sholat tasbih tiap hari itu, betul-betul keluar rasanya kuatan berendel-berendel kayak gitu. Ya, yang jelas insya Allah begitu baiknya sehingga Allah perintahkan di bulan Sya'ban bahwa bersolawatlah kepada Nabi, khususnya penghulu para Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW dan bapak para Nabi yaitu Ibrahim alaihissalam. Bersolawat pada Nabi artinya terhukum untuk betul-betul mencontoh. Maka cari kiainya pun ya kiai pewaris para Nabi. Nabi artinya pembawa nafkah. Tugas Nabi membacakan dan menjelaskan nafkah, yaitu Al-Quran. Maka dekati para kiai yang betul-betul masih berpegang kokoh dengan Al-Quran dan penjelasan utama adalah penjelasan Rasulullah SAW. Mungkin itu aja. Ya, kalau kesukaan aku dimarahi ibu. Enggak ya, mohon maaf ya, otomatis ya. Kita akan bersaudara. Ada pertanyaan monggo? Kalau enggak, saya akhiri. Iya monggo. Tidak bisa dipakai. Haji. Baca haji. Saya pernah membadalkan bapak saya, tapi saya juga berangkat. Itu kita membayar orang sana untuk memperjalankan haji, karena tidak perlu naik pesawat dari sini ke sana, tidak harus 40 hari kan, itu hanya berapa hari yang pokok-pokok aja, murah. Dulu saya badal untuk orang tua saya itu 5 juta tahun 2000. Tapi orang ini menjalankan haji, gitu. Orang sana kita bayari, dia sudah haji. Nah, kita minta tolong untuk mengatasnama, ini menjalankan rukun haji semuanya. Itu namanya badal, menghajikan bapak yang almarhum, tetapi dengan memperjalankan orang yang kita minta tolong. Dia wukuf juga, wukuf Arafah. Ini perjalanan, karena tanpa wukuf tidak ada Arafah, itu penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perjalanan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, itu perjalanan menuju wukuf. Ngene wae. Begitu bar wukuf, lempar jumroh diminta wakil teman ya boleh. Hah? Iya ra karo merang. Tolong aku suka wae. Jadi saya bahasa apa? Tapi yang wukuf itu tidak boleh. Itu lambang mati, Pak. Mati tidak bisa diwakilkan. Termasuk nanti bukan di padang Arafah tapi di padang Mahsyar. Semua kalungane rapote masing-masing. Mungkin apa kan? Kongkon maca dhewe gitu kan. Kaisong ngepot di tempat rombongan lain tidak bisa, karena yang satu penuh debu kehinaan, yang satu bersinar sinar. Sing debu kehinaan, wah nusuk di raisa, wes otomatis. Ya, ngerti ya Pak? Ya, yang jelas pengalaman saya pada waktu membadalkan bapak saya itu yaitu memang memperjalankan orang sana untuk melakukan rukun-rukun haji dan kita upah. Pada waktu itu 5 juta tahun 2007. Nanti mau pertanyaan lagi? Nggak tahu. Ya berjalan
Haji itu setiap saat sepanjang hidup pelajaran dari Nabi Ibrahim kepada kita. Perjalanan tentang perjalanan tauhid, jangan pernah merasa memiliki, jangan lupa melempar setan karena itu musuh bukan teman. Dan seringlah berhenti untuk merenungkan apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki. Dan insya Allah kurang dari sebulan kita akan tahun baru, bulan suci juga, yaitu Muharram. Maka sholat hajat jangan lupa agar tahun 1447 ya, itu kita akan lebih baik dari tahun sebelumnya, mendapat hidayah Allah untuk integrasi lebih baik. Betul pertanyaan, Ibu? Selamat berjuang. Dengan berjuang itu insya Allah bisa memungkinkan nilainya lebih baik dari haji, seperti surat Taubah ayat 20, yaitu yang lebih baik dari haji itu yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Mungkin monggo kita tutup dengan doa. Kita awali dengan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alimin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Khususan ya Allah, ya Tuhan kami, sesuai dengan petunjuk-Mu ya Allah, bahwa semuanya adalah milik-Mu dan semuanya harus dikembalikan kepada-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah keluarga kami ya Allah, ampunilah sahabat-sahabat dan teman kami ya Allah, ampunilah para pemimpin kami ya Allah, ampunilah guru, para ulama, para kiai, para ustaz kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutupilah segala kelemahan kami, karunialah kami cinta kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah derajat kami ya Allah, derajat kemuliaan di sisi-Mu ya Allah, kemuliaan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, manfaat luas, yang rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami selalu petunjuk dan bimbingan tuntunan-Mu ya Allah, agar kami dapat selalu berjalan di jalan yang lurus, jalan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau beri nikmat, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karunialah kami kesehatan yang prima ya Allah, kesehatan jasmani dan rohani kami ya Allah, kesehatan jiwa dan raga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar ya Allah, kami manusia biasa yang tidak luput dari salah, keliru dan khilaf. Maafkanlah kami ya Allah, karena kami sadar ya Allah, kalau tidak memaafkan segala dosa dan kesalahan kami tidak akan mampu menghadapi dahsyatnya api neraka di akhirat nanti ya Allah. Kami tidak akan mampu menghadapi keresahan, kesusahan di dunia ini ya Allah. Karena ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Hanya Engkau yang kami tuju, hanya ridho-Mu yang kami harapkan,
hanya cinta dan kasih sayang serta kebersamaan ya Allah yang kami mohonkan kepadamu. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan segala keterbatasan dan kesalahannya kami mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.